kecil penyusun tubuh makhluk hidup. Sel ada dua, yaitu sel hewan dan sel tumbuhan. Pasti ada perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Yaitu kita lihat dari organel-organel. Sebelumnya kita harus belajar struktur sel. Struktur sel terbagi menjadi tiga, yaitu kulit sel, nukleus atau inti sel, dan sitoplasma. Yang pertama, kulit sel. Kulit sel untuk sel hewan dan sel tumbuhan itu berbeda. Kulit sel pada sel hewan dikatakan membran sel. Membran sel memiliki sifat di mana membrannya bersifat elastis, bisa kembali ke bentuk semula karena bahan membran sel adalah lipid atau lemak dan protein. Bisa kita lihat gambarnya di sini. Kemudian yang kedua, kulit sel pada sel tumbuhan adalah dinding sel. Dinding sel bersifat lebih kaku karena bahan pembentuk dinding sel adalah karbohidrat. Biasanya selulosa, pektin, hemiselulosa, suberin, dan lignin. Kemudian yang kedua, struktur sel adalah nukleus. Nukleus atau inti sel. Inti sel berfungsi untuk pusat pengatur aktivitas sel. Di dalam nukleus terdapat nukleolus atau anak inti sel, kromosom atau materi genetik yang lain yaitu DNA dan RNA, serta nukleoplasma yaitu cairan di dalam inti sel. Yang ketiga, struktur sel adalah sitoplasma. Di dalam sitoplasma terdapat organel-organel sel. Di antaranya, yang pertama ada mitokondria. Mitokondria ini memiliki membran ganda. Mitokondria berfungsi untuk metabolisme yang dinamakan respirasi sel, di mana respirasi sel ini untuk menghasilkan energi. Jadi bisa kita ingat mitokondria untuk menghasilkan energi biasanya berupa ATP atau adenosine trifosfat. Yang kedua ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma terbagi menjadi dua. Ada retikulum endoplasma kasar, berarti ditempeli ribosom, sedangkan retikulum endoplasma halus tidak ditempeli ribosom. Fungsi dari retikulum endoplasma biasanya adalah transportasi. Kemudian Re kasar karena ditempeli ribosom berarti dia adalah transportasi untuk protein. Sedangkan Re halus tidak ditempeli ribosom, dia berfungsi untuk transportasi lemak. Kemudian yang ketiga adalah aparatus Golgi atau kompleks Golgi atau badan Golgi. Itu berfungsi sebagai ekskresi pada sel atau pembuangan pada sel. Yang keempat yaitu lisosom. Lisosom itu berfungsi untuk pencernaan intrasel, pencernaan di dalam sel. Jika ada bagian-bagian di dalam sel yang rusak, maka lisosomlah yang berperan untuk menghancurkan bagian yang rusak tersebut. Lisosom juga berfungsi untuk fagositosis atau lisis dan autolisis atau menghancurkan dirinya sendiri. Yang kelima ada ribosom. Ribosom berfungsi untuk tempat sintesis protein. Sintesis protein adalah penggabungan asam-asam amino untuk membentuk protein. Yang keenam ada sentrosom atau nama lainnya adalah sentriol. Sentriol biasanya berperan dalam pembelahan sel. Jadi sentriol nanti akan membentuk benang-benang spindle untuk melakukan pembelahan sel saat sel akan membelah atau bereproduksi. Yang keenam ada kerangka sel. Kerangka sel itu contohnya adalah mikrotubulus dan mikrofilamen, ya, yang memberikan bentuk untuk sel. Yang ketujuh ada plastida. Plastida biasanya digunakan atau berfungsi untuk tempat cadangan makanan dan juga tempat cadangan atau tempat warna pada sel. Contoh plastida adalah kromoplas, amiloplas, kloroplas. Biasa kita mendengar kloroplas. Jadi di dalam kloroplas terdapat klorofil, jadi dapat berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Yang selanjutnya ada vakuola. Vakuola itu seperti
wadah di mana untuk menyimpan cadangan makanan, kemudian sisa-sisa ekskresi juga bisa di situ. Contohnya ada vakuola kontraktil pada paramecium. Namun ada juga vakuola makanan sebagai tempat cadangan makanan. Itulah struktur sel. Jadi plastida biasanya hanya didapati pada tumbuhan, sel tumbuhan, sedangkan sentriol biasanya hanya didapati pada sel hewan. Demikian penjelasannya.